2022. Wow, ya kayaknya bentar lagi nih teman-teman ya. Tinggal menghitung hari, menghitung waktu aja sebentar lagi. Dan pastinya setiap tahun itu akan berasa terus-terusan cepet dan cepet kayak nggak kerasa gitu kan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya tahun demi tahun. Ada apa sih sebenarnya di setiap tahun baru gitu kan ya. Apalagi di 2022 ini sampai pada kadang-kadang tuh kayak apa namanya, ramalan, sio dan apa segala sesuatunya tuh pada laku laris manis banget gitu ya, tiap tahun cia. Oke, untuk kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bacain ya readingan buat 2022. Nah, ini bisa dijadiin bahan pertimbangan ya untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jangan dijadikan sesuatu hal yang membuat teman-teman aduh takut gitu kan, karena di sini nggak nakut-nakutin ya teman-teman ya. Jadi diputar berkali-kali pun juga nggak apa-apa, karena ini bisa dijadikan apa ya, semangat atau motivasi buat teman-teman buat menghadapi 2022. Jadi apapun yang terjadi ya setiap tahun, mau kayak gimana dan seperti apa ya, tetap percaya dan pasrah sama alam semesta ini. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat, jangan kehilangan harapan. Mau kayak gimana pun ya, ayo kita sama-sama sharing ya, dengerin, ambil makna positifnya dan semangat selalu, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun nantinya ya. Oke, kita mau baca apa nih di hari ini ya. Nah, ini sebenarnya dikumpulin dari komennya teman-teman kapan hari ya. Thank you udah ngasih saran ya semua. Ini udah disortir yang kira-kiranya oke gitu ya. Semoga oke teman-teman ya. Ada 9 poin. Wih, banyak banget ya. Dan semoga ini cukup membantu teman-teman ya buat ngejalanin hari-hari di 2022. Dan yang di hampir tahun 2022 ini masih belum pada subscribe ya channel keren ini cia. Keren. Oracle Card Indonesia channel dan Oracle Voice Indonesia. Ayo segera ya teman-teman ya, segera di subscribe ya channel yang keren ini, asik. Still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. 2022 ya untuk teman-teman Aquarius ya. Udah maunya Aquarius, habis ini udah Pisces ya. Ya, kita baca yuk untuk teman-teman Aquarius ya. Ada apa sih di 2022 ini? Apa sih yang mewarnai hari-harinya 2022 ini buat teman-teman Aquarius? Warnanya apa aja gitu ya. Coba kita lihat ya. Untuk teman-teman Aquarius ya, ready teman-teman ya, karena ini untuk umum teman-teman ya. Untuk umum, tapi kalau misalkan teman-teman mau private ya bisa silakan kontak ke email ya. Tapi kita baca di sini untuk umum ya. Semoga ini cukup menjelaskan gambarannya seperti apa 2022 ini dan warnanya apa aja ya buat teman-teman Aquarius. Bantuin fokus ya teman-teman ya untuk teman-teman Aquarius di 2022 ya. Kita pakai ini ya. Oke. Aquarius di 2022. Aquarius di 2022 ya. Coba kita lihat. Yes. Alright, ada ya, alright. Oke, alright. Yap. Oh, ini 2022-nya 2022-nya Aquarius nih cukup unik ya, teman-teman ya. Artinya dari kemarin-kemarin ya kan, dari beberapa zodiak ya, ini cukup unik nih ya. 2022-nya Aquarius nih diingetin buat balance ya. Masih ada yang namanya lebih fokus sama orang-orang di luar ya. Artinya teman-teman lebih fokus dengan orang-orang di luar dirinya teman-teman kayak gitu. Masih ada hal-hal yang kedistract sama hal-hal di lingkungan, di apapun ya, bukan hal-hal yang menyangkut diri ya. Ini ada godaan-godaan kayak gitu di 2022, jadi kayak lebih peduli dan harus menyelesaikan banyak hal ya di luar dari dirinya teman-teman sendiri, sehingga banyak hal yang lupa keteteran sama dirinya teman-teman sendiri, ada kerepotan dan seperti itu karena mungkin menolong orang lain, fokus sama orang lain kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, ini sebaiknya di tahun 2022 ini belajar untuk lebih seimbang deh ya. Jadi artinya antara in and out ya, untuk dirinya teman-teman sendiri dan untuk orang lain itu mesti seimbang. Jangan sibuk terus sama orang lain gitu kan ya, tapi dirinya sendiri akhirnya jadi kayak kecapean, exhausted gitu ya teman-teman. Jadi kecapean banget, jadi yang benar-benar drain banget ya secara energi, juga akhirnya jadi kecapean teman-teman ya. Belajar untuk lebih lentur, lebih fleksibel lagi, karena apa
apa yang buat kita penting belum tentu buat orang lain penting. Jadi ini jangan maksain ya, jangan maksain, jangan terlalu kaku lah jadi orang gitu. Artinya kadangkala kita perlu banget yang namanya lebih legowo, lebih lentur lagi buat ngadepin hidup, apalagi kalau misalkan ini yang berurusan dengan orang lain, teman-teman. Tapi bukan berarti lalu kita nggak punya prinsip loh ya, bukan ya. Oke, ini juga tertutup ya, berkaitan dengan ekspresi perasaan. Tahun 2022 ini masih diwarnai dengan ketertutupan, teman-teman, yang teman-teman juga mesti belajar untuk lebih terbuka lagi ya, lebih ekspresif. Ini bagus buat siapa? Buat dirinya teman-teman sendiri. Kebayang nggak kalau misalkan kita mendem-mendem problem terus, mendem-mendem emosi terus, mendem perasaan terus gitu kan, yang ada malah kita frustasi sendiri gitu kan, hanya karena sungkan sama orang lain, hanya karena kita nggak enak nanti kalau kayak gini gimana ya, kalau seperti ini kayak gimana ya, terus akhirnya kita mengorbankan dirinya kita sendiri. Jangan ya, cintai dirinya teman-teman sendiri ya. Cukup untuk bisa mengatakan tidak pada tuntutan orang lain di tahun ini ya, tuntutan orang lain yang bakalan ngambil waktunya teman-teman, energinya teman-teman, dan akhirnya jadi drain, jadi benar-benar membuat dirinya teman-teman jadi kayak kecapean banget ya. Ayo belajar untuk bilang stop ya, tidak, oke, no gitu kan. Saat ini saya mau fokus sama konsentrasi sama diri saya sendiri kayak gitu ya. Keinginan yang tulus buat bantu orang itu adalah sesuatu yang hebat banget ya, luar biasa banget ya. Itu adalah orang-orang yang luar biasa lah kalau misalkan kita tulus, ikhlas, apalagi ya buat bantu orang, bantu sesama kita. Tapi ya kan ada perbedaan ya antara membantu dan pada akhirnya menyerahkan diri kita sendiri seutuhnya, teman-teman ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita capek ya kan, terus habis gitu pas waktu bantu orang lain tuh jadi drain banget dan jadi capek banget, terus pada akhirnya kita emosi dan akhirnya merasa bersalah ya. Ini berarti kita itu nggak benar-benar membantu, teman-teman ya, tapi kita tuh kayak nyuntikin racun emosi sama orang tersebut dan sama dirinya kita sendiri, dan nggak ada yang diuntungin gitu kan. Yang dibantu pun nggak akan merasa terbantu karena yang merasa ya kok gini ya kayak gitu. Jadi teman-teman ya, kalau udah kayak gitu ya sebaiknya teman-teman istirahat dulu, mundur dulu teman-teman ya. Karena ketika kita menghargai dirinya kita ya, maka orang lain pun juga akan mulai menghargai kita, teman-teman. Ada batasan ya. Jadi di tahun 2022 ini belajar untuk bilang cukup ya, belajar untuk jadi lebih tegas lagi ya, seperti itu. Jangan melakukan suatu kewajiban atau sesuatu hal itu hanya karena berasa itu kewajiban dan merasa salah kalau misalkan nggak ngelakuin itu gitu. Jangan ya, nggak perlu yang namanya sungkan-sungkan, karena sungkan hanya akan membuat dirinya teman-teman sendiri jadi lelah, capek, dan akhirnya kecewa sendiri ya, seperti itu. Di 2022 ini juga masih diwarnai dengan hal-hal yang mungkin akan mendistract ya fokusnya teman-teman, yang membuat agak sedikit linglung ya, bingung kayak gitu ya. Tapi ini diingetin buat menjaga pikiran dan perasaan serta tindakannya teman-teman ini fokus ke tujuan untuk bisa meraih keberhasilannya teman-teman ya. Stay positif teman-teman, belajar untuk tahu prioritas ya. Ini nyambung ya, sinkron banget, tadi udah dibahas ya. Berhenti dan bilang cukup sudah gitu ya. Fokus sama dirinya teman-teman ya, ketahui prioritasnya teman-teman ini apa sih, bikin priority list ya teman-teman ya. Jadi apa yang diprioritaskan itu dulu diselesain, nanti kalau misalkan ada waktu dan ada tenaga bantu baru nggak apa-apa. Nah kayak gitu, supaya apa? Supaya semua bisa selesai dengan baik pula gitu. Jadi jangan sampai ada yang namanya bisa menyelesaikan kewajibannya orang lain, bantu orang lain menyelesaikan kewajibannya, tapi kewajibannya sendiri nggak selesai. Nah ini namanya kita nggak bertanggung jawab juga gitu ya. Stay positif teman-teman ya, lepaskan segala keraguan, nggak perlu yang namanya berpikir hal-hal yang negatif gitu kan, apalagi kalau misalkan kita curiga-curiga sama sesuatu. Nah ini benar-benar buang-buang energi dan buang-buang waktu, mendingan dipakai untuk sesuatu hal yang oke lah kayak gitu ya. Tekun teman-teman ya, teguh sama keputusan dan tidak membiarkan yang namanya kekuatan dari luar diri ini menggoyahkan. Kalau emang udah udah kayak gini nih ya udah, nggak usah belok ke sana ke sini lagi gitu ya. Kalaupun ada belok ya balik lagi gitu, nggak apa-apa, namanya juga manusia ya, kadang ada beloknya dikit lah ya. Tapi kalau udah belok balikin lagi teman-teman ya, supaya tahu nih, fokus ke sini kayak gitu ya. Dan juga ada
ending and beginning sih ya di 2022 ini. Kalau misalkan kita bicara tentang ini, kita bicara tentang sesuatu hal yang kudu dilepas gitu. Belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang sudah berlalu ya. 2021 sudah berlalu, ya sudah ya. Lepaskan yang lama, bahkan yang 2021 itu kan masih ke bawah-bawah. 2020 atau 2000 aja masih ke bawah kadangkala gitu ya, ke bawah sampai sekarang emosi dan perasaannya. Padahal mungkin aja yang lain udah move on, right ya. Ayo belajar untuk melepaskan hal-hal yang sudah berlalu gitu kan. Supaya apa? Supaya hal-hal yang baru, pengalaman yang baru, sesuatu hal yang baru itu bisa masuk dalam hidupnya kita, kayak gitu. Jadinya jangan biarkan hal-hal yang lama, emosi dan perasaan ini merusak tahunnya teman-teman gitu kan. Merusak emosi, merusak harinya, merusak moodnya teman-teman ya, karena kesenggol sama sedikit aja jadi marah, jadi apa, kayak gitu ya. Jangan takut sama perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam hidup gitu kan. Jangan juga pernah takut dengan perubahan atau kehilangan yang mungkin terjadi ya, karena hal itu adalah hanya perubahan energi dalam diri kita gitu. Jadi kalau mungkin kita kehilangan, ya mungkin akan ada perasaan merasa kehilangan atau merasa takut kehilangan, itu pasti ada gitu. Tapi ya teman-teman juga kudu bisa merangkul emosinya teman-teman ini menjadi sesuatu hal yang yang baik ya. Artinya perubahan-perubahan ini bisa disiasati, diterima ya, atau diambil meaningnya, diambil maknanya, itu adalah sebagai sesuatu hal yang baik, pasti mengarah ke arah yang baik. Jaga pikirannya tetap positif gitu kan, karena pikiran kita itu adalah kunci. Pikiran kita, emosi kita, perasaan kita itu adalah kunci kekuatan yang sangat hebat banget loh buat hidupnya kita sendiri ya. Karena gini, ketika kita bisa ngambil meaning ya, bisa mengambil makna dari satu hal yang terjadi, bahkan ya ketika kita kehilangan sesuatu pun ya, kelihatannya kita kehilangan sesuatu pun, itu adalah sebenarnya awal dari kehidupan baru yang mungkin akan mengarah ke arah kebahagiaan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kehilangan sesuatu hal ya, tetapi mendapatkan sesuatu pemaknaan yang baru, berarti teman-teman sebenarnya itu adalah awal dari kehidupannya teman-teman yang baru pula. Ada chapter yang baru, ada bagian yang baru dalam hidupnya teman-teman. So biarkan yang lalu berlalu. Di tahun 2022 ini saatnya teman-teman waktunya ya untuk melangkah maju ya. Ini general reading untuk teman-teman Aquarius di tahun 2022 ya. Sekarang kita akan menuju ke bacaan yang selanjutnya. Kita baca untuk keberuntungan ya teman-teman ya. Keberuntungan untuk teman-teman Aquarius, kita pakai mermaid ya. Keberuntungan ada apa ya di 2022 ini? Keberuntungan yang akan didapatkan untuk teman-teman Aquarius di 2022 ini ada apakah gerangan? Coba ada si besties. Wah, si besties ini berhubungan dengan apa sih sebenarnya ya? Kalau kita lihat besties ini, yes, di tahun ini keberuntungannya teman-teman ya, ini adalah seputar diri. Jadi di mana tahun ini teman-teman tuh bisa menemukan dirinya sendiri, sejatinya tuh seperti apa gitu kan. Menemukan kembali dirinya yang hilang dari kapan-kapan gitu ya. Artinya kemarin-kemarin mungkin ya, ini sinkron banget kalau misalkan kita lihat dari general readingnya ya. Berhenti untuk dan belajar untuk bilang cukup gitu kan, untuk orang-orang yang di luar dari dirinya kita, dan mulai peduli sama diri. Nah kalau misalkan kita lihat ya, keberuntungan ya di tahun ini teman-teman akan bisa yang namanya fokus sama diri, percaya sama dirinya lagi, dan juga menemukan jati dirinya teman-teman yang mungkin selama ini hilang gitu ya. Hilang kemana nih ya? Semoga ketemu ya teman-teman ya di tahun 2022 ini ya. Ini luar biasa banget. Ini pencapaian yang luar biasa. Jadi perjalanan spiritual yang mungkin akan menemukan dirinya teman-teman ya. Mungkin selama ini belum pernah dilakukan, ini akan dilakukan di tahun 2022 ini ya. Selamat menemukan jati dirinya ya teman-teman ya. Selamat menemukan dirinya yang mungkin selama ini susah diraih, susah direngkuh ya. Semoga ketemu di tahun 2022 ini. Ya. Selanjutnya untuk kesehatan ya, kita baca. Ini juga gak kalah penting ya, kesehatan teman-teman. Kalau gak sehat kita gak bisa ngapa-ngapain ya kan. Mau tahunnya indah juga, kalau nggak sehat ya kita diem aja.
Ya istirahat. Oke, kesehatan untuk teman-teman Aquarius di 2022 ini ada apa ya? Coba kita lihat. Teman-teman Aquarius di 2022 ini. Nah, melakukan yang terbaik ya yang bisa dilakukan. Jadi semaksimal mungkin untuk bisa jaga kesehatan. Kita nggak bisa bendung ya. Mau ada virus kayak gimana, bakteri model kayak apa, dan kayak seperti apa. Kita nggak bisa yang namanya semprotin mereka tiap saat, tiap hari ya. Ada waktunya lah kita meleng juga gitu kan. Tapi yang bisa kita jaga adalah dirinya kita sendiri. Membuat yang namanya perlindungan untuk diri, menjaga kesehatan benar-benar. Jadi bikin benteng untuk dirinya kita sendiri ya. Tapi untuk kesehatan ya, bukan buat self defense mechanism ya teman-teman ya, tapi untuk kesehatan kita. Jadi dengan cara apa ya, melakukan yang terbaik ya, semaksimal mungkin jaga pola makannya dengan baik, nggak perlu yang mahal-mahal pula ya, segala sesuatunya bisalah sehat asalkan cukup ya, segala sesuatu takarannya cukup pas ya, pastinya juga akan jadi sesuatu hal yang sehat dan bermanfaat buat badannya kita ya. Pola tidur juga jangan begadang ya, yang namanya penyakit kan sekarang makin aneh-aneh juga ya, makin banyak variasinya dan namanya juga bagus-bagus ya kan. Ya, tapi end up-nya ke badannya kita jadinya nggak bagus teman-teman ya. Jadi ayo ya, atur pola-polanya ini, berubah gaya hidupnya ya, berubah yang namanya habitnya teman-teman ya di tahun 2022 ini. Tetap semangat juga, jaga pikiran, jaga hati, jaga perasaan, jaga fisiknya juga dengan baik ya, melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Oke, ini untuk kesehatan teman-teman. Sekarang kita menuju ke karir dan keuangan. Karir dan keuangan kita pakai Fairy ya. Karir dan keuangan kita akan pakai Fairy ya. Karir dan keuangan kita akan pakai Fairy. Alright, yes. Oke, teman-teman ya, kita pakai Fairy, ada live, ada waiting, ada nurturing teman-teman ya, ada live, waiting and nurturing. Melakukan satu langkah yang nyata ini pastinya iya, tetapi ya teman-teman, ini kudu jeli juga ya, melihat ya situasi dan kondisinya nih seperti apa, jangan terlalu terburu-buru ya. Artinya gini, ada waktu dimana, ada masa-masa dimana kita perlu banget yang namanya mengamati ya. Oke, ini pekerjaanku kayak gini ya, situasinya kayak begini, bisa gak sih kira-kira kalau misalkan aku melakukan ini ya. Ambil waktu dulu sejenak buat riset, buat melakukan satu penyelidikan atau apapun ya teman-teman ya, supaya bisa tahu benar-benar kalau melangkah pun nantinya tuh udah mateng gitu ya. Jadi jangan keburu-buru melangkah dulu nanti baru panik gitu kan, jangan ya. Kebanyakan kayak gitu, udah jalan aja dulu, itu ntar dipikir belakangan, gilirannya udah di depan ada problem kelabakan gitu ya. Jangan juga kayak gitu, tapi juga jangan nunggu terus gitu dan gak ngelakuin apa-apa ya, imbang lah ya teman-teman ya. Jadi belajar untuk mengamati situasi dan kondisinya tuh kayak gimana sih yang berhubungan apalagi dengan karir dan keuangannya teman-teman ya kan. Jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan, kalau misalkan ada tawaran investasi pun juga jangan terlalu terburu-buru ya, ngelakuin apapun juga jangan terburu-buru ya. Misal karir, aku mau pindah deh gitu ya, jangan terburu-buru juga teman-teman ya. Amati dulu situasi dan kondisinya, jangan terlalu cepat untuk mengambil satu keputusan dan nanti akhirnya disesalin, jangan ya. Mengambil satu langkah ketika memang sudah srek banget, ketika emang udah mantep ya sama resikonya, juga udah ngerti, oke ini ada resiko seperti ini, kalau misalkan aku memilih kayak begini, bisa gak sih aku ngadepin resikonya? Kalau emang bisa ya mantep, ya udah jalanin gitu ya. Hal-hal kayak gitu. Dan juga ini diingetin buat jaga komitmen, nurturing ya, merawat ya. Karena gini, hasil yang kita kumpulkan itu memang sedikit-sedikit mungkin ya, hasilnya masih belum banyak di tahun ini, masih belum kayak wow jebret gitu ya, dapat rezeki nomplok gitu ya, masih belum ada indikasi ke sana. Tetapi ya, kalau ya nurturing ini berhubungan dengan merawat sesuatu hal, hasil yang sudah kita kumpulkan kemarin-kemarin ya, mungkin sedikit ya, ini akan berbuah jadi baik gitu ya. Kita nggak tahu banyaknya ini akan kapan gitu ya. Banyak ini kan persepsinya sendiri-sendiri ya menurut teman-teman ya, banyaknya ini akan kapan gitu. Tetapi ini teman-teman diingetin buat sabar untuk menunggu hasil yang mungkin akan teman-teman tuai di tahun ini kayak gitu. Jadi sabar dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk pindah-pindah apa gitu kan, tapi rawat dulu yang ada, kumpulkan sedikit dari sedikit, lama-lama juga akan jadi banyak gitu kan, daripada sekalinya banyak jebret ya, tapi
sekalinya nggak ada gitu ya. Lebih baik stabil teman-teman ya, stabil dan konstan. Nah kayak gitu ya. Ini untuk karir dan keuangannya teman-teman. Jadi di tahun 2022 ini akan jauh lebih bijak kalau misalkan teman-teman tidak terlalu terburu-buru dalam melangkah ya. Dipikirin matang-matang dulu untuk segala sesuatunya ya. Sekarang kita menuju ke relationship yuk ya. Karir dan keuangan udah. Sekarang kita ke relationship. Relationship untuk teman-teman Aquarius tuh diwarnai apa ya tahun 2022-nya ya. Coba kita lihat ya relationship untuk teman-teman Aquarius. Coba kita lihat ya. Relationship untuk teman-teman Aquarius ada ada butterfly maiden, ada Oke, ada purification. Purification ini berhubungan dengan detoksifikasi sebenarnya, dengan pembersihan. Pembersihan apa ya? Pembersihan dari pikiran-pikiran yang membuat kayak akhirnya jadi negatif gitu kan. Terus habis gitu gaya pasangannya nggak sehat, gaya berpasangannya nggak sehat gitu ya. Jadi berhenti untuk komunikasi yang buruk. Terus habis gitu kesalahpahaman, bergaya berpasangan yang kurang sehat ya. Ini akan memicu hal-hal yang kurang baik teman-teman ya. Sebenarnya ini saat yang tepat, tahun ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan hal-hal yang toksik ya dalam kehidupan relationship-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada hal-hal toksik yang perlu dilepaskan, ini adalah tahun yang sangat-sangat tepat banget teman-teman ya. Akan ada perubahan besar yang akan membawa berkat ke arah yang lebih baik ya, berkah ke arah yang lebih baik ya teman-teman. Jangan dipikirin end up-nya gitu kan. Kalau misalkan dalam satu proses perubahan yang terjadi ya akan teman-teman alami nanti di 2022 ya. Kalau misalkan ada proses perubahan-perubahan yang terjadi ya wajar. Kalau misalkan ada kekhawatiran, kecemasan gitu ya, aman gak sih kayak gini kalau misalkan aku ambil satu keputusan kayak gini, ini aman gak sih sebenarnya kayak gitu kan. Adalah ketidakyakinan kadangkala kan kayak gitu. Tapi ya teman-teman ya, kalau misalkan kita bisa mengikuti prosesnya, alurnya dengan baik, maka ini akan jadi satu hal yang hebat, akan jadi satu hal yang luar biasa, dan kita bisa yang namanya melepaskan bagian lama dari kehidupan relationshipnya kita, kehidupan yang berhubungan dengan perasaan-perasaan di masa lalu dan sebagainya. Ini bisa lepas teman-teman di tahun 2022 ini. Kalau kita bisa melepaskan hal itu ya, udah ada nih potensi, waktunya udah ada gitu kan ya, saatnya udah ada, peluangnya udah ada untuk kita bisa melepaskan diri dari hal-hal yang memang sudah berlalu. Ini udah ada, tergantung sama teman-teman mau apa enggak, berani apa enggak untuk mengambil resiko tersebut ya. Jangan pikirin akhirnya nanti kayak gimana gitu kan, karena semua itu pasti ada resikonya gitu. Tapi pengalaman-pengalaman baru yang akan datang sama kita ini ya, ini akan memberikan kita warna yang baru dalam relationshipnya teman-teman di 2022 ini ya. Lepaskan masa lalu, lepaskan juga hal-hal yang toksik, termasuk relationship yang toksik juga gitu kan. Dan jangan khawatir dengan perubahan yang akan terjadi, karena perubahan apapun ya, namanya juga perubahan ya, ini akan mengarah ke arah yang baik pastinya. As long as teman-teman bisa selalu jaga ya pikirannya tetap positif dan selalu bisa mengambil makna positif dari setiap hal yang terjadi, even yang terjadi adalah hal-hal yang negatif ya, kayak begitu teman-teman ya. Selanjutnya ada sorcerers ya. Sorcerers ini berkaitan dengan apa sih, namanya sendiri aja penyihir ya teman-teman ya. Nah ini diingetin sebenarnya kita di tahun 2022 ini sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa banget untuk bisa mewujudkan keinginannya teman-teman jadi satu kenyataan. Jadi kalau misalkan oke, aku nih kepingin banget kak move on dari udah tahun dari lalu-lalu gitu, tapi nggak bisa karena aku nggak percaya sama diriku sendiri, aku takut gagal, aku takut begini dan takut begini. Somehow di 2022 ini ya, ini ada peluang dan kesempatan untuk teman-teman itu bisa yang namanya melangkah ya, mengambil satu langkah untuk bisa keluar dari keadaan-keadaan yang toksik yang mungkin sudah berlarut-larut bertahun-tahun atau berapa lama ini teman-teman ya. Kuncinya gampang sebenarnya, miliki kepercayaan mutlak bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik teman-teman ya, dan juga buat keputusan yang jelas, jangan sebentar A sebentar B, on off jadinya malah jadi capek sendiri kayak gitu ya. Kalau emang udah pasti
buat satu keputusan yang jelas, aku jalan ya. Ya udah, lepaskan yang toksik yang termasuk pikirannya teman-teman. Oke, aku stop gitu kan. Ini pun juga sama ya, semua ada resikonya teman-teman. Curahkan tenaganya teman-teman, pikirannya teman-teman ya untuk mewujudkan hal yang baik ini ya. Mantepin ya, seperti itu. Ketahui satu hal, bahwa teman-teman juga layak mendapatkan kebaikan dan layak untuk mendapatkan yang terbaik ya. Seperti itu. Jaga pikirannya untuk fokus ya, lepaskan dari ketakutan, karena ketakutan hanya akan membawa ketakutan yang lainnya juga gitu ya. Ini untuk relationship ya, untuk teman-teman Aquarius di 2022 ya, lepaskan hal-hal yang toksik ya. Selanjutnya untuk relationship udah, sekarang kita ke single ya. Single, potensinya ada nggak sih buat ketemu jodoh di tahun ini ya? Coba kita baca. Ada gak sih potensi buat ketemu jodoh? Terus kalaupun ada ya, ini ciri-cirinya kayak gimana gitu ya. Ini ada wisdom. Nah ini dia teman-teman ya, kalau misalkan kita melakukan satu langkah yang nyata, Taurus ini adalah sesuatu hal yang nyata ya, kalau misalkan kita bahas. Dan Venus ini berkaitan dengan cinta juga ya. Ini potensinya ada sebenarnya ketemu sama jodoh teman-teman ya. Tetapi ya, ini digaris bawah lagi, jangan mengharapkan tiba-tiba jodoh itu datang dari langit jebret, datang di atasnya kita, depannya kita gitu kan, and then he said I love you or she said I love you gitu ya. Nggak bisa lah ya teman-teman ya, emangnya dia siapa keluar dari sana gitu kan ya kan, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi kita tuh mesti bertindak gitu, artinya jangan diam aja tapi bergaul aktif gitu kan, kenalan ya, ada lah ya agresi yang dilancarkan sedikit-sedikit gitu ya. Seperti itu, jangan nunggu juga gitu ya. Bisa juga nunggu orang tua nyariin jodoh gitu kan juga bisa ya kan. Tapi ya kalau misalkan udah dicariin terus kita diem aja, kita lempeng aja gitu kan, juga nggak akan dapet juga teman-teman ya. Jadi ini adalah mengenai satu tindakan yang nyata atau langkah yang nyata untuk bisa dapet jodoh gitu ya. Jadi nggak diem aja tiba-tiba dapat, tapi ini harus bertindak secara nyata. Dan kalaupun ya teman-teman ketemu ini ya, sosoknya ini adalah ya orang yang bener-bener apa sih, kayak sopan, terus habis gitu kalau misalkan kita lihat ya secara usianya itu dia sama ataupun bisa jadi lebih tua teman-teman ya, secara usia kayak gitu, orang yang stabil, orang yang sopan, terus orang yang bijak teman-teman dalam langkah, tapi ya kaku ya. Ini punya kepercayaan atau keyakinan yang sangat kuat, tapi lebih cenderung ke kaku ya, jadi kurang bisa fleksibel, dan juga peduli image, peduli orang lain tuh ngelihat dia tuh kayak gimana, kayak gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang single. Selanjutnya untuk karma apa sih yang akan kita dapatkan ya di tahun 2022 ini untuk teman-teman Aquarius ya. Potensi karma yang akan didapatkan atau dituai di tahun 2022 ini apakah? Gerangan, ada illusion teman-teman ya. Ini karma-karma yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakjelasan, sesuatu yang berkaitan seperti digantung, terus habis gitu kayak dikorbankan gitu kan dalam sebuah kondisi yang nggak jelas juga gitu ya teman-teman ya. Tapi ini bisa diatasi lah. Tadi ada yang namanya di depan kita udah general readingnya juga udah ada kan kayak gitu, belajar buat stop ya, stop di hubungan-hubungan kayak gitu ya. Hati-hati terjebak ilusi teman-teman ya, kita bisa keluar dari ilusi ya. Ini bisa ditanggulangi teman-teman kalau udah tahu kayak gini dan potensinya udah kelihatan dari sekarang, udah mulai hubungannya udah mulai nggak jelas gitu ya. Teman-teman bisa lah yang namanya menyikapinya itu nanti di 2022 ya. Kalau bisa sekarang ya lebih bagus kan ya. Oke, selanjutnya ada ini penting ya, saran-saran untuk menghadapi tahun 2022 ya buat teman-teman Aquarius. Saran-saran untuk teman-teman Aquarius menghadapi tahun 2022 ini apa sih ya? Coba kita baca. Oke, ada secret, ada reality, ada balance ya teman-teman ya, reality. Oke, sarannya untuk teman-teman di 2022 ya. Tiap-tiap manusia yaitu punya yang namanya keterbatasannya masing-masing, punya batasnya masing-masing, punya yang namanya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. So, kita nggak bisa paksa pendapat kita untuk orang lain pakai. Itu artinya kita nggak bisa memaksakan diri kita ya untuk memaksakan kehendak ya sama orang lain teman-teman. Karena ini akan jadi menyiksa, bukan hanya menyiksa diri kita sendiri, tapi menyiksa juga orang lain gitu ya. Nah, belajar untuk menerima kan jauh lebih baik ya di tahun 2022 ini, belajar untuk lebih
beradaptasi ya. Beradaptasi bukan berarti lalu kesana kesini ya udah gitu ya, bukan. Tapi tetap ya bisa menerima dengan lapang dada gitu kan, bisa menerima dengan legowo perbedaan orang lain akan jauh lebih baik ya. Oke, menyadari bahwa setiap manusia punya keterbatasan ya, belajar beradaptasi dan tidak memaksakan kehendak ya untuk orang lain. Seperti itu. Lalu juga di 2022 ini belajar buat apa? Belajar lebih lentur ya teman-teman ya, belajar untuk lebih fleksibel lagi, jangan kaku-kaku itu, karena yang buat kita benar belum tentu juga buat orang lain benar, yang buat kita penting belum tentu juga buat orang lain penting ya. Jadi juga belajar untuk bisa mengekspresikan perasaan juga akan jauh lebih baik ya, karena segala sesuatu juga nggak bisa yang namanya pakai logikanya kita aja. Sometimes kita juga mesti belajar untuk bisa lebih beradaptasi ya sama orang lain juga gitu ya. Oke, teman-teman, ini juga ada indikasi ya ketidak terus terangan ya, belajar untuk lebih apa adanya, lebih terbuka di tahun 2022 sehingga tidak menyiksa dirinya teman-teman sendiri ya kalau nutup-nutupin emosi dan perasaan, right? Belajar juga untuk melepaskan ya, ini mungkin sesuatu hal yang berat, tapi kalau misalkan itu perlu untuk dilepaskan, hal-hal yang toksik untuk dilepaskan, lepaskan aja teman-teman ya. Berani untuk melakukan perubahan yang besar di tahun 2022 ini, karena nggak ada yang salah dengan melakukan satu perubahan as long as itu ke arah yang lebih baik, nggak nyakitin siapa-siapa, it's fine ya. Even kalau misalkan lingkungan tidak ada yang mendukung, yang penting teman-teman tahu dan melakukan yang terbaik, it's fine, lakukan aja ya. Oke, 2022 ini ya, untuk teman-teman, thank you so much yang udah stay tune di Oracle Card Indonesia selama tahun 2021. Dari teman-teman Oracle Card gak ada ya, dari 0 subscriber sampai sekarang ini, luar biasa banget atensinya teman-teman ya. Thank you so much untuk kebersamaan kita yang kurang dari 1 tahun ini, dan kita ketemu lagi di tahun baru ya, di 2022, dan kita hadapi bersama-sama, kita melangkah bersama-sama, dan tiap hari teman-teman juga kan masih tetap ditemani sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much buat supportnya yang luar biasa di tahun-tahun di awal-awal bulan ya, dan sampai sekarang ini masih memberikan komentar yang luar biasa banget buat Oracle Card Indonesia dan juga Oracle Voice Indonesia yang baru 2 bulan berdiri ya. Thank you teman-teman, semoga di tahun 2022 ini kita bisa hadapi dengan luar biasa, dengan semangat apapun yang terjadi ya. Jangan pernah menyerah pada sesuatu hal, tetap berusaha sampai kapan? Sampai kapanpun ya. Oke, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great year. Bye bye.